Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Sintiasari dengan NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari evaluasi kurikulum itu. Jadi, penilaian atau evaluasi memiliki pengertian sebagai pemberian nilai atau pertimbangan. Dalam pemberian nilai atau pertimbangan ini diperlukan data untuk mengambil suatu keputusan. Nah, sedangkan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Nah, dari pengertian tersebut bisa kita simpulkan bahwa evaluasi kurikulum merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data yang valid dalam mengambil keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Nah, dalam evaluasi kurikulum ini dilakukan untuk perbaikan kurikulum dan memastikan siap digunakan di masa depan. Selanjutnya yaitu tujuan dari evaluasi kurikulum. Yang pertama, memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan implementasi kurikulum sebagai suatu masukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menjadi landasan atau ukuran keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor yang berkontribusi. Yang ketiga, memberikan alternatif pemecah masalah yang bisa digunakan dalam perbaikan kurikulum. Dan yang keempat, memahami dan menjelaskan karakteristik kurikulum dan implementasinya. Nah, melalui evaluasi tersebut diharapkan suatu kurikulum dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Saya Prawasti dengan NIM 011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi evaluasi kurikulum. Yang mana fungsi evaluasi kurikulum ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas relevansi dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, evaluasi kurikulum ini memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya yang pertama, menilai keberhasilan tujuan pendidikan. Hal ini membantu untuk menentukan apakah kurikulum yang diterapkan sudah efektif dalam mencapai tujuan pendidikan atau belum mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, perbaikan dan penyempurnaan. Hasil evaluasi ini memberikan informasi yang berguna untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan. Hal ini membantu untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari kurikulum yang kurang efektif, seperti materi ajar yang tidak relevan atau metode pengajaran yang tidak optimal, sehingga bisa segera dilakukan untuk perbaikan. Dengan kata lain, fungsi evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang ada tidak hanya relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman, tetapi juga harus efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Saya Devi Ayu Safitri, NIM 003 akan menjelaskan tentang proses evaluasi kurikulum. Proses evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu menetapkan indikator evaluasi, mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengembangkan rekomendasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kurikulum, yaitu berorientasi pada tujuan, berkesinambungan, komprehensif, berfungsi ganda, dan berorientasi pada kriteria. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan dengan beberapa model. Salah satunya adalah model evaluasi sumatif. Perkenalkan, nama saya Faiza Rauf, NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kurikulum. Aspek-aspek kurikulum itu sendiri meliputi tujuan pembelajaran yang menentukan apa yang ingin dicapai dari pembelajaran.
yaitu terdapat isi atau materi pelajaran yang mencangkup konten yang diajarkan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Strategi pembelajaran yang menggambarkan metode yang digunakan oleh guru untuk mengajar, media dan sumber belajar yang mencangkup alat bantu seperti buku atau teknologi yang mendukung proses belajar, serta penilaian yang digunakan untuk menilai pencapaian siswa melalui ujian, tugas, atau observasi. Aspek-aspek juga mencangkup evaluasi kurikulum yang dilakukan untuk menilai efektivitas kurikulum, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaannya. Evaluasi perencanaan menilai apa kurikulum yang dirancang dengan baik dan relevan, sementara evaluasi pelaksanaan mengukur sejauh mana kurikulum diterapkan di kelas dan apakah mencapai tujuan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini penting untuk memastikan kurikulum dapat memberikan hasil yang maksimal dan terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Azrul Wandano Fauzan dengan NIM 006. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi evaluasi perencanaan kurikulum. Evaluasi perencanaan kurikulum sendiri adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana kurikulum yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi perencanaan kurikulum ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan suatu kurikulum yang telah ada. Evaluasi perencanaan kurikulum sendiri ini mencakup beberapa aspek, diantaranya kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan, relevansi materi, dan keterlibatan stakeholder. Evaluasi ini dilakukan berbagai cara atau metode, diantaranya observasi, survei, dan wawancara dengan guru dan siswa. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dasar untuk pengembangan kurikulum yang lebih efektif dan lebih maksimal di masa yang akan datang. Penentuan tujuan, desain, skop, dan sekuen isi. Evaluasi proses penentuan tujuan, desain, dan kerangka kerja umum kurikulum dilaksanakan dengan terlebih dahulu menentukan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam mengevaluasi penentuan tujuan kurikulum, desain kurikulum, kerangka kerja secara umum. Selanjutnya, menetapkan standar yang akan diterapkan dan menerapkannya dalam evaluasi perencanaan kurikulum, serta mengintegrasikan hasil pelaksanaan perencanaan. Selanjutnya, pengalaman perencanaan belajar, yang mana merupakan proses merancang kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini melibatkan penetapan tujuan, pemilihan materi, metode, dan sumber daya, serta penjadwalan kegiatan agar pembelajaran berlangsung secara efektif. Nah, dalam perencanaan yang baik, ini membantu menciptakan pembelajaran yang terstruktur dan mendukung perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan kurikulum. Bertujuan menilai apakah kurikulum yang direncanakan dapat diterapkan dengan baik dalam praktik pendidikan. Dalam aspek yang dievaluasi bergantung pada tujuan evaluasi yang mempengaruhi cakupan evaluasi, baik dari segi luas maupun fokusnya. Evaluasi itu sendiri tidak hanya menilai keberhasilan pembelajaran, tetapi juga kesesuaian antara tujuan, isi, strategi, dan metode evaluasi itu sendiri. Hasil evaluasi sering muncul ide baru dan pengembangan kurikulum seperti pendekatan inquiry, penemuan, atau pemecahan masalah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama, model diskrepansi, yang dimana model ini berfokus kepada perbedaan antara tujuan kurikulum dan hasil yang tercapai. Di evaluasi ini juga dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Selanjutnya, evaluasi model stuck, yang dimana
Model ini mengutamakan pengalaman bagi pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan orang tua. Nah, di dalam kurikulum ini, evaluasi mencakup kondisi awal, proses penerapan, dan hasil yang dicapai. Selanjutnya, model CHIP, yang dimana model ini melibatkan 4 komponen utama. Yang pertama itu konteks, yang kedua input, yang ketiga proses, dan yang ketiga itu produk. Nah, yang pertama itu konteks itu lebih ke latar belakang, selanjutnya input itu lebih ke masukan, dan proses itu lebih ke proses yang ingin dicapai, dan selanjutnya produk itu lebih ke hasil. Nah, di evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk mencakup seluruh aspek pengembangan dan implementasi kurikulum. Nah, di ketiga konsep kurikulum ini masing-masing memiliki perbedaan, akan tetapi semua bertujuan untuk menilai efektivitas kurikulum yang telah diimplementasikan.